adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh nih kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita memuji, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, puji syukur atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkati kami supaya kami dapat terberkati oleh pujian-pujian dan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya satu sobat kita, siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Waktu aku susah,
Kak, apa sih isi firman Tuhan itu? Itu tentang kasih. Nah, kasih itu dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sayang kepada kita. Oleh karena itu adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan itu, membaca firman Tuhan itu, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik kesayangan, ketemu lagi sama Tante Pola. Kali ini Tante Pola akan menceritakan tentang salah satu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Sebelumnya kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, semua berdoa, kita ikutin doa Tante Pola. Terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga yang penuh dengan kasih, Bapa yang begitu baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kembali kami Tuhan boleh berkumpul pada saat ini, kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kami Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus yang menjamah kami, supaya Tuhan Yesus yang menolong kami, supaya Tuhan Yesus yang memimpin kehidupan kami, supaya Tuhan Yesus pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh bersuka cita karena Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara kehidupan kami, melakukan mujizat yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yuk sama-sama katakan amin. Halo adik-adik, kali ini Tante Pola akan menceritakan tentang salah satu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan setelah Tuhan Yesus dewasa. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sudah bukan bayi kecil lagi, tetapi dia sudah tumbuh menjadi dewasa dan melayani Tuhan. Melayani kemana-mana, melayani di mana-mana. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan banyak orang, mengajarkan tentang bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mengasihi sesama. Nah, salah satu di antaranya Tuhan Yesus mengajarkan waktu itu di seberang Danau Galilea, yaitu ada daerah terpencil di atas bukit. Nah, Tuhan Yesus mengumpulkan banyak orang di sana. Banyak orang berkumpul untuk mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan mereka berkumpul itu sudah sejak pagi. Ada berapa orang yang berkumpul? Nah, kumpul itu 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki saja loh yang dihitung. Untuk suatu alasan tertentu zaman dulu kalau menghitung hanya menghitung laki-laki, belum termasuk perempuannya, belum termasuk anak-anaknya. Kalau termasuk perempuan, mungkin perempuannya 5.000 lagi, anaknya 5.000 lagi, bisa 15.000 orang totalnya, sampai 20.000 mungkin bahkan ya.
Nah, mereka mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi, kemanapun Tuhan Yesus mengajar. Dan tidak terasa dari pagi hingga siang, hingga menjelang sore dan menjelang malam, mereka mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus sepanjang hari. Nah, hingga hari menjelang malam, semua tentunya capek. Murid-murid Yesus capek, Tuhan Yesus juga capek, yang ikut dengan Tuhan Yesus capek. Dan murid-muridnya bilang gini, yuk, ini hari sudah menjelang malam, sudah biarkan saja mereka pulang ke rumah mereka masing-masing supaya mereka bisa cari makan di rumah mereka masing-masing atau di dusun yang terdekat. Nah, tapi Tuhan Yesus katakan gini kepada muridnya, oh jangan suruh mereka pulang. Ayo, kita yang harus memberikan mereka makan. Hah? Muridnya kemudian bingung, buat apa? Nanti dulu Tuhan Yesus, kita yang harus kasih mereka makan. Loh, ini kan di daerah terpencil, di sini nggak ada restoran. Tuhan Yesus, mana ada di sini nggak ada McD, nggak ada Kentucky. Ini di puncak bukit loh. Walaupun ada, kita bisa ketemu sama warung makan sekalipun juga, mana ada restoran yang sanggup menyediakan makanan untuk segitu banyaknya orang. Kemudian tiba-tiba ada Andreas, murid Yesus, yang berhasil bertemu dengan seorang anak yang membawa bekal. Bekalnya apa adik-adik? Kita lihat bekalnya apa ya. Nah, bekal yang anak kecil bawa itu adalah 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Duh, ikannya juga nggak seberapa besar, rotinya juga kecil-kecil. Tetapi ya sudahlah, Andreas bawa juga itu ke depan Tuhan Yesus. Dan Andreas katakan, Tuhan Yesus, nih ada anak kecil, dia bawa apa? 5 roti, bawa 2 ekor ikan. Gimana ini? Tapi kan nggak akan cukup Tuhan Yesus, mana mungkin cukup. Ini paling juga bisa kasih makan ya 2 keluarga lah paling banyak, gitu ya. Nah, di sini kita belajar apa? Ternyata ketika anak kecil itu dihampiri oleh murid Yesus dan temukan bahwa dia membawa bekal, tentu saja pasti sebelum dibawa ke Tuhan Yesus, pasti anak kecil itu ditanya dulu dong, boleh nggak bekal kamu kami minta? Nah, anak kecil itu pasti menjawab, ya tentu saja boleh. Buktinya ternyata 5 buah roti ini dan 2 ekor ikan ini dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Nah, di sini kita belajar apa adik-adik? Kita belajar bahwa ketika ada yang membutuhkan pertolongan, kita belajar untuk bersimpati, berempati, saling berbagi dengan apa yang kita miliki. Ah, tapi Tante Pola, apa yang kami miliki kan gak seberapa, cuma segini saja. Bagaimana mungkin bisa cukup? Ya, gak apa-apa. Toh, Tuhan kita, Tuhan yang amazing. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup kok melakukan mujizat pelipat gandaan. Dia sanggup kok melipat gandakan dan mencukupi semua kebutuhan yang lain. Apa buktinya? Ya, kita dengarkan cerita selanjutnya ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan ini. Kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Dia mengucap syukur kepada Bapa di surga, memberkati roti-roti ini dan ikan ini. Dan kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mulai membagi-bagikan roti ini kepada semua orang yang datang. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak loh. Semua roti dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan. Ayo bagi-bagiin semua, bagi-bagiin, kata Tuhan Yesus gitu ya. Nah, semua orang dibagikan. Dan apa yang terjadi? Anehnya roti ini nggak habis-habis, dipecahkan, dibagikan, tapi rotinya kok nggak habis-habis. Semua orang sudah kebagian roti itu. Semua orang sudah kebagian ikannya. Oh, puji Tuhan, secara ajaib semuanya dapat makanan. Mungkin kita semua heran di sini. Luar biasa ya, kok bisa seperti itu?
Tapi kalau kita pikirkan lebih lanjut lagi, oh, tidak ada yang luar biasa buat Tuhan kita. Sesuatu yang mustahil buat Tuhan kita itu tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang amazing, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan kita itu Dia yang menciptakan semua ikan-ikan di lautan. Ya, gak heran lah Tuhan kita bisa sanggup menyediakan makanan ikan bagi sekian banyak orang. Tuhan Allah Bapa di surga itu juga lah yang menciptakan tanaman, sinar matahari, air, bahkan Dia menciptakan alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Dia pencipta alam semesta. Bagaimana mungkin Bapa kita sulit untuk menyediakan makanan bagi segitu banyak orang? Dia kan Bapa pencipta kita, ya. Nah, apa yang selanjutnya terjadi ketika makanan itu sudah dibagikan? Mereka semua yang hadir mulai nyam 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 nyam, makan nyam nyam nyam. Ketika selesai makan, perut mereka kenyang. Apa yang terjadi? Ternyata makanan itu begitu berlimpah sampai perut mereka kenyang, mereka masih ada sisa. Ada sisa, coba bayangkan. Sampai bersisa, sisanya berapa adik-adik? 12 bakul, 12 keranjang. Oh, kita semua udah kenyang, tapi ternyata masih ada sisa 12 keranjang. Nah, di sini kita belajar apa? Tuhan kita itu adalah bagaikan Bapa yang begitu sayang sama anaknya. Dia senantiasa memberikan bukan saja apa yang kita mau, tetapi Dia memberikan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus nggak cuma sekedar memberikan makan malam, tapi Dia memberikan yang lebih daripada yang dibutuhkan oleh mereka pada saat itu. Nah, itulah Tuhan kita, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu ajaib. Nah, makanya kisah ini merupakan kisah yang begitu indah dan begitu luar biasa, yang hanya kisah mujizat tentang 5 roti dan 2 ekor ikan inilah yang tercatat di 4 Injil, di Matius 14, di Markus, di Lukas, di Yohanes 6. Adik-adik semua bisa baca. Hanya satu-satunya mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan inilah yang tercatat di 4 Injil di Alkitab. Oke? Di sini kita belajar bahwa kita sebagai murid Tuhan harus mau menjadi anak-anak yang peduli dengan orang lain. Walaupun kita apa yang kita miliki terbatas, tetapi Tuhan yang luar biasa tidak terbatas itu sanggup membuat apa yang kita miliki menjadi tidak terbatas, melipat gandakannya, dan bisa memenuhi kebutuhan banyak orang. Oke? Sebelum kita berdoa, Tante Paula tutup dalam doa, kita baca dulu ya ayat hafalan kita ya pada hari ini. Ayat hafalan kita dari Amsal 17 ayat 17. Ya, sekali lagi kita baca sama-sama ya. Amsal 17 ayat 17. Baca sama-sama. Yuk dengan suara yang kencang. 3, 2, 1. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, itu ayat hafalan kita. Yuk, mari kita berdoa semua sama-sama. Tante Paula tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mujizat, ya demi mujizat yang Tuhan kerjakan. Kami boleh mendengarkan dengan begitu indah cerita mengenai apa yang Tuhan lakukan untuk setiap anak-anak-Mu yang berharap kepadamu Tuhan.
Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk menjadi murid Tuhan yang taat. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk kami boleh berbagi. Kami belajar untuk kami boleh menaruh perhatian buat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan Yesus, ajari kami supaya kami juga Tuhan Yesus boleh memiliki kasih seperti kasih Kristus. Dan kami juga Tuhan Yesus boleh mulai belajar untuk berbagi dari apa yang kami miliki, walau terbatas, tapi Tuhan itu sangat menghargai apa yang kami berusaha untuk berikan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur juga bahwa kami memiliki Bapa yang baik, Bapa yang memberikan yang jauh lebih baik daripada yang kami pikirkan, daripada yang kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan berlimpah-limpah buat kami. Kami rindu Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus terus bertahta dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kami juga Tuhan Yesus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menang di depan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, terus tonton YouTube GBI Sumbersari ya, untuk kita mendengarkan mujizat demi mujizat apa lagi yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua anak-anaknya. Sampai jumpa lagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.